Dunia terus berubah. Peristiwa besar atau kejayaan sebuah negara zaman dulu bisa hilang seiring berjalannya waktu. Ada sebuah negara yang pernah muncul dalam sejarah lalu tenggelam bahkan hilang dari peta dunia. Penyebabnya bermacam ragam, salah satunya karena peperangan. Berikut 7 negara yang sudah hilang dari peta dunia. 1. Prusia. Selama abad ke-19, Kekaisaran Prusia menjadi pusat kekuatan militer di Eropa. Negara Prusia dimulai pada abad ke-13 ketika kesatria Teutonik, sebuah ordo Jerman, mengklaim memiliki sebagian besar wilayah di pantai Baltik di Polandia saat ini. Setelah berperang dan kalah dari Polandia, Prusia menjadi kadipaten dan pengikut Polandia. 2. Republik Texas. Meskipun baru merdeka selama kurang dari 1 dekade dari 1836 hingga 1846, bekas negara ini mewakili sebagian besar wilayah geografis Amerika Utara dan memainkan peran penting dalam sejarah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kekaisaran Spanyol. Texas memulai kehidupan kolonialnya sebagai wilayah Spanyol. Selama Perang Kemerdekaan Meksiko 1810 sampai 1821, Texas berhasil menimbulkan serangkaian kekalahan di Spanyol dan memutuskan untuk melakukannya sendiri, menyatakan kemerdekaan pada tanggal 1 April 1813. 3. Yugoslavia. Yugoslavia diketahui memiliki sejarah singkat dan berdarah. Pada akhir abad ke-17, gagasan tentang satu negara yang menyatukan semua orang Slavia Selatan lahir, tetapi hal ini baru terwujud setelah Perang Dunia Pertama. Serbia, Kroasia, dan Slovenia dipersatukan menjadi satu bangsa yang dikenal sebagai negara Versailles. Baru pada 1929, pemerintah secara resmi mulai menggunakan nama Yugoslavia. Hanya saja pada 1941 Yugoslavia diserbu oleh Nazi Jerman, dan setelah 11 hari negara tersebut ditaklukkan. Nazi membaginya menjadi wilayah komponennya dan mendirikan Kroasia sebagai negara satelit fasis. Setelah kematian Tito pada 1980, negara tersebut perlahan-lahan mengalami perpecahan karena ketegangan etnis meningkat di negara bagian konstituen. Kini, wilayah dan negara merdeka yang membentuk Yugoslavia adalah Kroasia, Serbia, Bosnia dan Herzegovina, Kosovo, Montenegro, dan Slovenia. 4. Vermont. Berbeda dengan 13 koloni yang bersatu membentuk Amerika Serikat, Vermont ada sebagai entitas yang terpisah. Negara bekas ini mendeklarasikan kemerdekaannya pada Januari 1777 Masehi. Namun, Kongres Kontinental tidak mengakui kemerdekaannya karena konflik klaim wilayah dengan New York. Dengan begitu, Vermont tetap berada di luar Amerika Serikat. Pada tanggal 4 Maret 1791, Vermont menjadi negara bagian ke-14 dengan dukungan luar biasa dari Vermont dan Kongres Amerika Serikat. 5. Cekoslowakia. Cekoslowakia adalah negara yang lahir dari gangguan tatanan Eropa setelah penyerahan blok sentral pada akhir Perang Dunia Pertama. Sebagai salah satu negara penerus bekas Kekaisaran Austro-Hungaria, Republik Cekoslowakia yang baru memiliki beberapa negara industri yang paling maju di bekas negara tersebut. Setelah perang, wilayah tersebut berada di bawah kendali Soviet, dan sebagai negara anggota Pakta Warsawa, Cekoslowakia menjadi Republik Sosialis. Ini berlangsung hingga 1989, dan komunisme runtuh di Cekoslowakia selama Revolusi Beludru. Republik Federasi Ceko dan Slovakia lahir sebagai satu negara, tetapi tidak bertahan lama. Federasi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1992 dan dipecah menjadi Republik Ceko dan Slovakia. Perpecahan itu sebagian besar disebabkan oleh sentimen nasionalis lantaran orang Slovakia dan Ceko sama-sama menginginkan negara mereka sendiri. 6. Kerajaan Hawaii. Sebelum tergabung jadi bagian Amerika Serikat, Kerajaan Hawaii adalah negara berdaulat dan diakui oleh beberapa negara Eropa. Dibentuk pada 1795, Hawaii diperintah sebagai monarki absolut hingga tahun 1840 dan menjadi monarki konstitusional. Negara ini menikmati hubungan baik dengan mitra dagang utamanya, Amerika Serikat, hingga tahun-tahun terakhir keberadaan negara tersebut. Saat pemberontakan anti-monarki dan krisis ekonomi menimbulkan masalah dalam mengatur negara. 7. Grand Colombia. Selama 12 tahun dari 1819 hingga 1831, Kolombia Raya berdiri sebagai negara merdeka yang meliputi sebagian besar Amerika Selatan, bagian utara, dan sebagian Amerika Tengah. Sejak didirikan, Grand Colombia dijalankan oleh Presiden Simon Bolivar, yang termasuk tokoh militer dan politik terkenal dengan warisan gerakan kemerdekaan di seluruh Amerika Selatan. Negara itu secara luas dianggap sebagai negara paling kuat di Amerika Selatan dan menjadi inspirasi bagi gerakan kemerdekaan lainnya di wilayah yang tidak hanya ingin melepaskan diri dari penguasa kolonialnya tetapi juga ingin bergabung Grand Colombia.
Alhasil, visi persatuan tidak cukup kuat dan Gran Colombia bubar. Venezuela, Ekuador, dan Granada baru, sekarang Kolombia lahir sebagai negara penerus.